Menurut lu tuh perkembangan kita itu apa sih? Ada positifnya, ada negatifnya. Jadi setengah-setengah lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua podcast terhandal dari alam semesta jauh dunia. Perkenalkan, nama gue di sini sebagai wawancara yaitu Muhammad Furqan Aktori dari 12 IPS 5. Dan saya tidak sendiri, saya akan ditemani narasumber. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Hidayat dari kelas 12 IPS 5 juga sebenarnya sih ya. Wah, sekelas kita ya? Iya, sebenarnya sekelas. Gimana? PKM? Puyeng nggak? Aduh, puyeng banget. Apalagi kan sekarang kita lagi bahas tentang iptek di dalam macam. Menurut lu tuh perkembangan iptek itu apa sih? Perkembangan iptek gimana kayak teknologi kita tuh jadi semakin lebih maju. Kita jadi semakin mudah buat melakukan sesuatu karena kita karena adanya perkembangan iptek ini kita jadi ngapain aja jadi lebih praktis, lebih mudah. Kayak gitu sih menurut. Contohnya apa? Kayak contohnya kita nih perkembangan iptek di bidang ekonomi. Kayak sekarang kita kalau di perkembangan ekonomi ini kita jadi produksi barang, cari barang, jadi semakin mudah. Terus juga akan di online ya? Iya, di online. Kayak ya tau lah aplikasi yang gitu lah ya. Nah, lanjut. Menurut lu tuh dampak positif perkembangan iptek di bidang ekonomi itu apa sih? Kita bahasnya dua ya, dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positif berarti yang bagus-bagus kan karena kemajuan ini kan pasti butuh banyak tenaga kerja ya. Jadi karena kemajuan iptek di bidang ekonomi ini, jadi kita bikin lapangan kerja baru buat orang-orang, jadi mendapat kerjaan. Tapi dampak negatifnya karena semakin maju zaman sekarang tuh ya, jadi tenaga kerja manusia juga udah berkurang ya? Gantiin sama mesin nih. Iya sih. Kayaknya banyak banget ya sekarang mesin. Iya, banyak banget. Kayak lagu-lagu zaman dulu. Gimana? Aku lupa itu lagunya. Yang tahun 2000 ya? Iya, tahun 2000. Tangan manusia berganti jadi mesin. Itulah perkembangan iptek di bidang ekonomi. Tapi kata lu, menurut lu ekonomi di Indonesia kayak gimana sih? Apakah sempurna? Apakah gimana? Sebenarnya gue nggak terlalu paham banget perkembangan ekonomi Indonesia sekarang ini kayak gimana. Tapi sejauh ini jadi lebih bagus ya. Dibandingkan dulu kita pernah ngalamin namanya krisis moneter tahun 98. Nah, dibanding tahun itu, tahun sekarang ini udah lebih bagus lagi. Ekonomi Indonesia udah lebih meningkat dari tahun itunya, tahun 98 itu tuh. Coba kita dari tahun 98 ke tahun sekarang bisa melewati masa itu kan? Iya, masa kayak dari mulai gitu. Iya. Terus juga dampak positif, dampak negatifnya sih ya. Dampak negatif dari perkembangan teknologi itu kan tadi kan udah kayak yang gue bilangin itu. Karena perkembangan iptek ini kan kita jadi mudah buat nyari barang, produksi barang, bahkan beli barang juga lebih mudah. Tapi karena itu kita jadi konsumtif, jadi kita kayak pengen beli ini, pengen beli itu, padahal itu tuh kayak kita nggak milah itu tuh berguna apa enggak. Jadi kayak kita beli barang itu tuh cuman ikut-ikutan aja, kayak istilah sekarang nyebutnya FOMO. Oh, jadi kita kalau pengen beli barang-barang tuh di online ya? Iya. Jadi menurut lu ada nggak sih dampak kayak kan sekarang kita lagi beli di online nih? Menurut lu dampak penjual yang offline tuh, jadi penjual tidak punya online? Iya, itu sih sebenarnya ada sih beritanya lagi rame. Jadi yang pedagang-pedagang offline yang punya toko
tuh pada protes, pada minta hapus. Ditutup Iya, lah. dikasih itu Iya. tuh lah, tahu tuh minta Benar, ditutup karena mereka merasa tersaingi, jadi lebih pasar mereka tuh lebih sepi dibanding sebelumnya, sebelum ada all shop itu tuh segala macam. Berarti menurut lu ya, itu perkembangan iptek di bidang ekonomi bukan? Iya, ya ekonomi. Kan itu juga kan itu karena kan persaingan antara jual beli online sama jual beli yang secara langsung. Yang online, nah yang jual beli langsung kalah sama yang online karena orang sekarang tuh lebih milih belanja tuh online karena simple, praktis, kita Iya, nggak perlu nggak capek-capek ya, buat kita capek-capek. ngeluarin bensin. Iya, nggak perlu datang ke sana Iya. ya. Kalau mau lihat bajunya kayak gimana kan kita bisa ngeliat dari review orang-orang, komen orang-orang kayak Jadi gitu. kalau tidak sesuai dengan review gimana? Nah itu tuh di situnya yang jadi masalah belanja online tuh di situ. Karena orang menaruh ekspektasi tinggi, pas nggak nyampe sesuai ekspektasi, ya marah. Tapi biasanya ada refund sih ya, ada pengembalian kalau misalnya barangnya nggak sesuai. Itu betul-betul dampak positif bukan negatif? Mana? Itu Ada negatif, positifnya, ya, ada ada positif, negatifnya. ada negatifnya. Jadi setengah-setengah lah ya. Setengah-setengah. Ya, jadi kita juga jadi tahu ini barang bagus apa enggak nih dari situ tuh. Ya, Oke, gitu. Iya. Oke, ini aja. Sekian podcast kita berdua. Kalau ada kurang kata-kata yang kurang berkenan, yang nggak jelas, ya maafkan. Itu juga masih belajar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lah ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ketemu di podcast selanjutnya. Ya.